Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngobrolku, YouTuber kampung. Ingin mengomentari atau ada resonansi seperti kayak gitulah, nyampe ke tempat kampung. Nah ini hari ini saya membacakan dari Bang Refli Harun ya, dia dokter tata negara, ahli tata negara, dan dia juga YouTuber gitu juga. Nah, ini agak menarik nih judulnya ini hari ini. Judulnya itu bahayanya threshold 20%. Maksudnya apa threshold 20%? Threshold 20% itu maksudnya yang berhak mencalonkan presiden di dalam aturan partai itu harus 20% menguasai suara parlemen, maksudnya kan gitu. Nah itu kalau di Indonesia itu mungkin ada dua sekian yang besar ya, itu yang bisa mengajukan biasanya itu PDIP sama Golkar. Kalau PDIP itu sudah melampaui, mungkin tidak bisa lah, tinggal nyari sudah bisa mengajukan calonnya, tinggal mencari pendampingnya. Tapi kalau Golkar itu masih tinggal kurang sedikit lah, harus merangkul partai yang kecil yang bisa diajak untuk koalisi. Dan yang lain kan cuma bisa ikut sana atau sini. Nah begini, bahayanya threshold 20% itu sebenarnya ya sudah dibahas dan sudah dikritik. Ada beberapa orang yang ahli tata negara, ahli hukum juga. Masuk pemerintah Rizal Ramli sudah mengajukan ke MK tapi ditolak ya. Supaya maksudnya apa? Supaya semua partai atau bahkan individu atau independen itu bisa mengajukan menjadi calon presiden, maksudnya kan begitu. Tapi setelah adanya threshold 20% ini, inilah yang menjadi masalah. Karena selama ini kita sudah mengalami dua kali ya, 2019 sama 2014 kemarin itu, 2014 dan 2019 itu calonnya apa? Cuma dua kan, Prabowo sama Pak Prabowo sama Pak Joko Widodo. Yang kedua juga begitu. Nah terus nanti kalau selanjutnya begitu itu terus yang dikhawatirkan, nah ini Bang Refli ini yang mengamati, yang dikhawatirkan Bang Refli itu nanti kalau terjadi jual beli suara atau bagaimana itu supaya calonnya itu bisa jadi. Gimana caranya jual gini aja, beli aja partai-partai itu ya, dibeli partai-partai itu, nanti dibiayai. Katanya Bang Rafi di sini hampir 1 triliun ini katanya setiap. Nah yang jadi masalah ini, orang yang dikenal di masyarakat disukai lah katakanlah gitu, tapi tidak punya partai. Ada kalau independen ya tidak punya biaya dan sebagainya. Apalagi independen sudah susah, sekarang harus pakai partai. Nah, partainya, kendaraannya, istilahnya perahunya menurut Pak Refli itu sekarang biayanya hampir 1 triliun. Nah, siapakah yang berani membayar uang sebesar itu? Nah, selanjutnya kemudian Pak Refli bilang itu kalau nggak cukong-cukong Cina ya mungkin orang Cina komunis. Karena hari-hari terakhir ini kan banyak ada pendatangan di Indonesia ya, orang-orang Cina yang datang ke Indonesia ya. Nah dikhawatirkan nanti begitu. Coba kita baca aja, ini resonansi kita ya. Ini berbahaya juga ini, mengajak siapkan seluruh rakyat untuk tidak menyetujui. Lebih baik terjadi revolusi daripada negeri ini dikuasai Cina terus-menerus yang selalu membuat kebijakan yang akan memiskinkan rakyat. Ambang batas dipertahankan, pilpres dikuasai cukong. Nah ini judulnya kan begitu. Nah, ini menarik sekali sebenarnya nih Pak Refli ini ya, mengomentari, sangat panjang sekali ya. Ini langsung saja ini ya, yang pada ininya itu ada yang dua agak yang jauh nih ya. Nah begini,
Berdasarkan analisa pakar hukum tata negara Refli Harun tersebut di bawah ini, dengan ambang batas 20%, maka cukong bisa membuat skenario pilpres hanya dikuasai 2 capres, yang mana 2 capres tersebut sama-sama bentukan atau pilihan cukong dan sudah disetting capres mana yang harus menang. Nah gitu. Jadi masalahnya yang jadi perhitungan itu nanti dikuasai oleh cukong itu. Nah, kan kalau dikuasai cukong nanti mana? Nah, saya lihat suaranya udah masuk atau belum ya. Ya, selanjutnya pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20% akan membuat Pilpres 2024 akan datang dikuasai cukong. Sebab ketentuan itu membuat pihak yang berduit yang mampu membeli parpol untuk mencalonkan presiden. Itu ya. Kalau presidensial threshold dipertahankan di 2024, maka yang bisa mencalonkan presiden cuma cukong saja. Maksudnya mungkin yang menginginkan tetap berkuasa ya, dia beli partai itu aja ya. Nanti saat jadi nanti dia dikuasai pos-posnya mana yang menguntungkan mereka, begitu kita ya. Dia beli 6 parpol istana, masing-masing 1 triliun, ajukan 1 paslon, kata Refli Harun dalam sebuah diskusi virtual Selasa 8 September ya. Oh ini sudah agak lama, tidak apa-apa. Ini kan karena masih juga masih up to date juga ya, karena kan belum kejadian. Jadi pandangan ini masih bisa, masih bagus lah. Selain itu, para pengusaha bisa juga kong kali kong dengan partai politik lainnya yang berada di luar koalisi istana. Ketiga partai itu menurut dia bisa saja dimodali. 3 partai untuk mencari calon yang memiliki peluang untuk menang tidak sebesar paslon yang diajukan 6 parpol sebelumnya. Terjadilah hit to hit dan kita sudah tebak hasilnya. Seperti apa kemudian para cukong yang menjadi bandar politik. Menguasai semua jabatan di republik ini, ujarnya. Menguasai semua jabatan di republik ini, ujarnya. Nantinya kalau dikuasai ya akan dikuasai semua ya pos-posnya. Di sisi lain, Refli mengatakan ambang batas 20% juga memberikan dampak buruk atas iklim demokrasi di Indonesia. Iya, kalau udah 20% dikuasai, demokrasi nggak jekan jalan, nggak akan sehat ya. Harusnya yang natural saja yang harusnya, tapi ya namanya politik berkembang terus. Setidaknya ada 3 dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh aturan tersebut. Pertama, kata Refli, ambang batas 20% menjadi ajang jual beli perahu dari parpol yang para calon presiden. Seorang presiden diketahui membutuhkan perahu dari parpol untuk mengarungi gelaran pilpres. Perahu di situ maksudnya kendaraan untuk mencalonkan presiden kan harus lihat partai ya. Itu yang dimaksud mungkin ya. Parpol menyediakan dirinya sebagai perahu untuk ditumpangi, tapi ongkosnya mahal banget. Saya duga untuk 2024 sudah triliunan berarti banyak ya, untuk beli perahu parpol tersebut. Apa itu yang kita inginkan dalam sebuah demokrasi yang bermartabat, kata Refli. Jadi kalau sudah bisa dibeli ya demokrasi kita sudah tidak bermartabat lagi. Jadi apa? Ya nanti dikit uang kalau siapa yang punya uang dia bisa jadi mungkin sampai ke calon wali kota, bupati, gubernur dan lain sebagainya sampai ke pilpres ya. Yang kedua, ambang batas 20% juga menghilangkan pesaing di tahap awal karena pihak yang tidak memiliki modal besar
atau dukungan modal tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi kalau nggak punya, biarpun punya dukungan tapi nggak punya modal ya nggak bisa mengajukan ya. Apalagi independen susah lagi ya. Ketiga, dua perhelatan pilpres terakhir dengan aturan ambang batas 20% justru memunculkan pembelahan di masyarakat. Oh iya, udah periode dua kali pilpres ini terjadi pembelahan sampai sekarang kan masih belum pecah ya, masih belum bersatu. Ada kata kampret, ada kata cebong dan sebagainya. Dulu sampai sekarang itu sebutan-sebutan itu memang berkembang sampai sekarang ya. Itulah akibatnya dari threshold 20% tadi. Dua perhelatan pilpres terakhir sudah memunculkan pembelahan di masyarakat kelompok cebong dan kampret. Ini adalah masalah luka pemilu yang lebih permanen dibanding 2004 dan 2009. Oh iya, sebelumnya zaman SBY, zaman apa itu kan kalau sudah jadi udah pendukung si A si B udah langsung hilang. Tapi kalau sekarang masih jadi pendukung si A, pendukung si B, Pak Jokowi sampai pendukung Pak Prabowo, kan Pak Prabowo sudah pendukungnya juga sudah mungkin sudah berkurang ya, karena Pak Prabowo sendiri sudah bergabung ke sana gitu kan. Sebelumnya mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengajukan permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, tapi sudah ditolak oleh MK. Gimana ya? Maksudnya kan supaya demokrasi baik ya, Rizal Ramli itu menginginkan baik, tapi ditolak oleh MK, salah konstitusinya, kalah ya. Di semua negara akan dikuasai Cina komunis dibantu kuasa gelap Taipan Cina, selalu melakukan hal yang sama. Selain memberi tawaran hutang, menggunung dan jutaan TKA Cina masuk, yakni lakukan lobby dan keahliannya, lakukan hobi dan keahliannya, yaitu apa? Ternak pejabat dan ternak aparat. Ternak apa? Maksudnya apa ya? Maksudnya boleh bisa membayar pejabat, membayar aparat, maksudnya mungkin gitu ya. Dan jika kemudian semuanya telah siap, maka tiba-tiba saja ibu kota negara dan instansi-instansinya penting dikuasai dan negara pun dikuasai. Pilpres curang demi cukong dan Cina komunis, rakyat lumpuh, kedaulatan lumpuh demi NKRI, jadi Indo-Cina. Wah, ini ya. Apakah rakyat hanya diam saja dan diam terus sampai tiba-tiba negeri ini jadi komunis? Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bergerak tak bisa dikalahkan. Atau mengajukan masih tidak percaya. Nah, begini maksudnya. Bapak Rizal Ramli sudah pernah mengajukan ke MK ya, ke MK, tapi ditolak oleh MK. Sedang Bapak Refli Harun tadi memberi pandangan bahayanya threshold yang 20% itu, ambang batasnya 20% itu baru bisa mengajukan calon presiden, maksudnya gitu. Nah, di Indonesia ini yang calon presiden yang banyak kan yang kalau dibatasi 20% otomatis partai-partai besar yang bisa mengajukan. Saudara partai-partai kecil atau PKS atau PAN dan kecil-kecil itu tidak bisa mengajukan calonnya sendiri, otomatis dia harus bergabung ke partai yang lain begitu. Nah, inilah yang terjadi. Setelah terjadi nanti otomatis sudah mengerucut, nanti ada dua pasangan, paslon, tidak bisa lebih. Harusnya dibuka keran lebar-lebar seluas-luasnya, seperti Bapak siapa itu yang mengajukan, harusnya itu threshold dihapus seperti Pak itu yang pernah jadi pengacaranya Pak Jokowi saat di Pilpres itu. Nah, itu juga Pak Yusril juga pernah mengajukan itu. Harusnya semua partai itu berhak untuk mengajukan
calon-calonnya. Nah, nanti biar rakyat yang memilih. Jadi nanti siapa yang unggul itu benar-benar calon dari natural benar ya, dari masyarakat benar ya. Tapi kalau sudah di kotak-kotak dulu, di 20% kan dulu, nah 20% nanti dia bisa diolah lagi siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah dengan uang yang triliunan. Nah itulah nanti menyebabnya begitu sampai hari ini antara Cepong dan Kampret itu belum bisa bersatu. Gitu. Masih dirasakan masyarakat sampai sekarang itu. Nah itu karena kita mengharap sebagai orang kampung ya, kampung mengharap tuh marilah Indonesia itu menjadi demokrasi yang terbaik di dunia, harusnya kan begitu. Karena apa? Bahkan harusnya Amerika itu kalah sama kita cara berdemokrasi harusnya begitu. Kita katanya menjadi negara terbesar menyelenggarakan demokrasi yang terbaik, terbersih, tersukses dan sebagainya. Itu harus kita buktikan dengan adil juga. Begitu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau mau silahkan komentar dan like, kirim dan subscribe di tempat ini. Sekian resonansi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.